액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah fikih lugah. Nah, untuk pengertian fikih lugah sendiri secara etimologis itu fikih yakni mengetahui sesuatu dan memahaminya. Sedangkan lugah menurut Ibnu Jini ialah bunyi yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud atau tujuan. Sedangkan menurut Ibnu Najib ialah setiap lafaz yang diungkapkan untuk suatu makna. Fikih lugah adalah memahami bahasa beserta hakikatnya. Secara terminologis, fikih lugah merupakan ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik, dan sematik. Ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta masalah-masalah yang muncul tentang bahasa. Nah, untuk selanjutnya itu perbedaan fikih lugah dan ilmu lugah. Perbedaan fikih lugah dan ilmu lugah bisa dilihat dari materi atau metode dari fikih lugah. Materi atau metode dari fikih lugah berbeda dengan ilmu lugah. Yang pertama yaitu fikih lugah, membahas bahasa sebagai wasilah atau perantara untuk mempelajari peradaban dan sastra melalui bahasa itu sendiri. Yang kedua yakni ilmu lugah. Ilmu lugah itu mempelajari bahasa untuk bahasa, yang selama ini kita kenal dengan istilah ilmu linguistik. Nah, ilmu linguistik ini tersusun dari 4 bidang utama, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jika ditinjau dari sisi periodisasi waktunya, istilah fikih lugah lebih awal daripada ilmu linguistik. Maka dari itu, para ahli fikih sangat memperhatikan pembagian bahasa-bahasa yang ada dengan cara membandingkan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Sedangkan ilmu lugah itu lebih menekankan kepada analisa kebahasaan itu sendiri dari sisi tarkibal lugah, struktur kebahasaan, dan pengelompokannya. Selanjutnya yaitu tentang objek dan ruang lingkup fikih lugah. Menurut Tamam Hasan, objek kajian fikih lugah itu ada 5. Yang pertama yaitu kosakata, perubahan makna, dan penggunaan bahasa Arab. Yang kedua yakni perbandingan bahasa Arab dengan rumpun semit lainnya. Yang ketiga yaitu dialek Arab dan stilistika. Yang keempat yaitu fonologi bahasa Arab, serta yang terakhir yaitu kata-kata fasih dan tidak, baik berasal dari modern maupun kuno. Pembahasan selanjutnya yakni tentang sejarah fikih lugah. Sejarah fikih lugah itu terbagi dalam 3 fase, yaitu fase klasik 1, fase klasik 2, atau fase klasik, dan fase modern. Fase klasik pertama atau fase klasik 1 itu biasa disebut dengan fase perintisan. Fase perintisan ini dimulai sejak abad kedua Hijriah. Motif yang mendorong penyusunan fikih lugah adalah munculnya lahan atau kesalahan bahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat luar. Nah, aktivitas ilmiah yang dilakukan pertama oleh para ulama atau ahli bahasa adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pedalaman atau suku Badui yang dianggap bahasa Arabnya masih murni, lalu mengkodifikasinya dalam bentuk kamus, buku kawaid, bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Nah, ada beberapa ahli bahasa yang menunjuk pada fase ini, yakni diantaranya Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, Isa bin Umar, Abu Amr bin Abda, Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, dan Amr bin Usman bin Qumbar. Selanjutnya yaitu tentang fase klasik 2 atau yang disebut dengan fase kelahiran dan pertumbuhan. Nah, untuk fase ini dimulai
fikih lugah atau ilmu lugah. Pada fase ini, fikih lugah muncul sebagai suatu sub kajian bahasa yang independen, tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana pada fase awal atau fase perintisan. Karya-karya yang muncul pada fase ini adalah kamus Arab, kitab-kitab qiraat Al-Quran, Nahwu, Shorof, Aswad, dan sebagainya. Para ulama yang berjasa merintis ilmu di fase ini ialah Abu Husain Ahmad bin Faris, Abu Fat Usman bin Jini, Abu Mansur Al-Tha'labi, Abu Mansur Al-Jawaliki, dan Jalaluddin Asyuti. Pembahasan terakhir yaitu tentang fase modern atau pengembangan. Fase ini dimulai pada abad ke-14 Hijriah. Pada fase inilah lugah telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Sistematika pembahasan fikih lugah dibagi menjadi 4, yaitu aswad, nahwu, shorof, dan dalalah. Sedangkan pembagian kajian linguistik menjadi 2, yaitu historis dan deskriptif. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저 건물을 찾으러